Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yandi. Saya berasal daripada kelas 3 BSAB di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian di sini saya akan membahas terkait filologi. Kemudian yang mana filologi ini merupakan mata kuliah yang ada di bahasa Arab, dan pembahasan kali ini merupakan suatu tugas daripada mata kuliah filologi yang mana pembimbingnya yaitu Ibu Yulfila Riza. Mudah-mudahan beliau melihat atau mengamati daripada video yang saya ambil sekarang ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang filologi itu sendiri. Kemudian teman-teman mungkin baru mengenal apa itu filologi. Dan sekala saya bilang aksara Arab Melayu, otomatis teman-teman sudah banyak tahu, bahkan sudah mengetahui bagaimana cara membaca aksara Arab Melayu itu sendiri. Nah, kaitan antara aksara Arab Melayu dengan filologi itu merupakan kaitan yang cukup erat gitu. Cuman bahasa dan istilah-istilahnya yang berbeda gitu. Baik, di sini saya akan membahas tentang filologi. Filologi kalau kita definisikan di sini merupakan suatu tulisan bukan tulisan. Filologi merupakan suatu pembahasan tentang naskah-naskah kuno itu, tentang naskah-naskah kuno. Sedangkan secara etimologi, filologi itu berasal daripada bahasa Yunani yang mana berasal dari kata philos dan logos. Philos yang bermakna cinta, sedangkan logos bermakna ilmu. Jadi ilmu tentang cinta. Nah, timbullah pertanyaan, apakah kita akan membahas tentang ilmu cinta? Oh, tidak. Baik, di sini saya ingin bercerita terkait tentang kronologi daripada filologi itu sendiri. Perkiraan pada abad ke-3 sebelum Masehi, para ilmuwan yang sangat luar biasa pada zaman itu, mereka membaca, menulis di perpustakaan Alexandria, yang mana kota itu sekarang bisa disebut atau dikenal dengan Alexander. Yang mana mereka mengkaji, menelaah tentang kitab-kitab atau naskah-naskah kuno atau teks-teks yang udah lama. Perkiraan teks atau naskah tersebut, naskah-naskah tersebut berasal daripada abad ke-8 sebelum Masehi, 8 sebelum Masehi, yang mana 5 abad sebelum mereka ada. Otomatis kitab-kitab itu sudah 5 abad telah bersilangnya waktu, masih ada. Sehingga secara logika kita pikirkan bayangan daripada kitab itu sendiri seperti apa itu, mulai dari kertasnya yang sudah rusak ataupun tulisannya yang sudah meluber dan lain sebagainya dari segi yang lainnya gitu. Baik, para ilmuwan tidak bersemangat atau pesimis dalam menelaah bukan pesimis, selalu optimis dalam menelaah kitab-kitab tersebut atau teks naskah kuno tersebut, yang mana teks-teks tersebut dituangkan di atas papyrus gitu. Itu namanya dulu, yang mana di dalam naskah tersebut bermacam ragam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu sastra, ilmu pemerintahan, ilmu astronomi, dan banyak ilmu lainnya di dalam naskah-naskah tersebut. Kemudian para ilmuwan tidak bosan-bosan menelaah naskah-naskah kuno tersebut, sehingga mereka membuahi atau menghasilkan atau manuskrip, buku yang baru gitu. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana caranya para ilmuwan tersebut memanuskrip naskah-naskah kuno tersebut. Nah, jawabannya mereka menyalin ulang daripada naskah-naskah tersebut kepada lembaran yang baru dengan meneliti atau menuliskan kembali dengan teliti
dan mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa, yang mana jarang diketahui oleh orang-orang di luar sana. Kemudian itulah para ilmuwan dahulu. Kemudian kita masuk pada objek kajian filologi itu sendiri. Objek kajian filologi, tadi saya beri istilah antara teks dan naskah. Nah, teks dan naskah itu merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, walaupun nantinya dua istilah ini bagaikan dua sisi uang yang saling membutuhkan, itu tidak bisa dipisahkan. Di sini saya akan membahas tentang teks dulu. Apa itu teks? Teks itu merupakan suatu isi atau kandungan daripada naskah. Jadi isi yang dituangkan kepada naskah nantinya, atau kandungan yang dituangkan kepada naskah, itulah teks. Dan teks ini teks ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihatkan atau diraba, tidak bisa, karena dia bersifat abstrak. Dan juga teks ini bersifat abstrak kan, dan yang mana naskah merupakan suatu media yang akan dituangkan teks di dalam itu. Jadi teks itu berupa kayak pemikiran kita atau bayangan kita yang tidak bisa dilihat tadi kan, ataupun tidak bisa diraba sifatnya, kemudian dituangkan kepada naskah. Jadi naskah itu sebuah media untuk dituangkannya teks-teks itu sendiri gitu. Boleh jadi naskah itu berupa buku. Kemudian timbullah pertanyaan, apakah naskah itu berupa buku? Oh tidak. Maksudnya itu apakah hanya berupa buku? Oh tidak gitu. Naskah itu bisa berupa bambu, kata orang Batak kan gitu. Orang Batak dahulunya, atau mungkin dah sekarang, mereka itu menulis masih menggunakan bambu. Orang Kerinci pun berbeda, ataupun orang Minang ya, walaupun menggunakan buku yang diekspor ataupun diimpor nantinya gitu. Baik, kemudian ada seorang dosen filologi dari UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Omar Fatur Rahman. Beliau menambahkan istilah lain tentang tadis, menulis, dan intelektual Arab Islam. Beliau menambahkan di dalamnya tentang matan, syarah atau komentar, atau hasyiah atau penjelasan. Nah, beliau menjelaskan tentang matan. Apa itu matan? Matan adalah suatu landasan pokok atau landasan utama dalam suatu teks yang dibuat oleh pengarang atau penulis nantinya. Sedangkan hasyiah atau syarah itu sendiri yaitu penjelasan daripada matan-matan yang mesti diberi penjelasan, atau ada istilahnya tuh teks daripada matan yang tertulis di naskah tersebut. Kemudian ada keliru ataupun yang memerlukan penjelasan, maka dijelaskan oleh syarah atau hasyiah itu sendiri nantinya. Itulah istilah yang ditambahkan oleh Omar Fatur Rahman, seorang dosen filologi di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian kita masuk kepada scriptorium. Apa itu scriptorium? Bahkan teman-teman mungkin baru mengenal istilah ini. Jadi scriptorium ini merupakan suatu tempat penyalinan atau tempat penyimpanan daripada naskah-naskah kuno itu sendiri. Seperti kayak perpustakaan ataupun museum ataupun rumah pribadi yang dijadikan cagar atau cagar alam, ya, cagar alam budaya untuk mensejahterakan naskah-naskah kuno yang memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa yang semua orang jarang mengetahuinya. Itulah scriptorium. Walaupun di Minangkabau mungkin ya kurang, tidak ada, ataupun ada di beberapa tempat yang menyimpan naskah-naskah kuno tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan mempelajari filologi ini.
tujuan mempelajari filologi ini secara umum yaitu secara umum memahami sejarah kebudayaan dengan cara menulis teks, ya, melalui teks, kemudian dituangkan, ya, melalui teks kemudian dituangkan kepada naskah, yang kemudian akan membuahi atau akan memunculkan kearifan terhadap daerah ataupun daerah lokal dan lain sebagainya. Kemudian secara khusus juga bermakna memurnikan teks-teks kuno atau naskah-naskah kuno, supaya dengan cara menyuntingnya atau menyalin ulang atau memanuskripnya supaya bisa disalurkan kepada masyarakat umum dan bisa dibaca, ditelaah, dipahami serta diamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Jadi itulah tujuan daripada filologi itu sendiri. Ya, istilahnya itu kayak mengulang, kayak apa itu, mengkaji ulang atau menelaah atau meneliti ulang naskah-naskah kuno yang memiliki teks-teks yang luar biasa, yang memiliki ilmu yang banyak, baik itu ilmu astronomi, ilmu pengetahuan yang lainnya seperti ilmu sastra, ilmu hukum dan lain sebagainya, yang bisa diamalkan atau dibaca oleh umat gitu. Mungkin sekian daripada penjelasan tentang filologi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami secara keseluruhan, walaupun ada beberapa penyampaian yang kurang jelas tadinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.